Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Evi Dewi Putri, mahasiswa PGMI semester 3 Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan IAIN Samarinda. Dan tugas ini adalah tugas presentasi mengenai mata kuliah Sejarah Pendidikan Islam yang diampu oleh Ibu Nurwati MPD. Dan tugas ini adalah tugas yang melakukan observasi dan membuat laporan. Dan tak lupa saya ucapkan terima kasih kepada Kepala Sekolah SD Muhammadiyah 6 Samarinda yang telah memperkenankan dan menyambut saya beserta teman untuk melakukan observasi di SD Muhammadiyah 6 Samarinda, yaitu Bapak Kepala Sekolah SD Muhammadiyah 6 Samarinda, Bapak Saparwadi SPD, beserta guru-guru yang ada. Baik, langsung saja saya presentasikan hasil laporan pengembangan silabus yang ada di SD Muhammadiyah 6 Samarinda. Baik, seperti yang terlihat di awal di layar, maksud saya awalnya adalah pembuatan cover, yaitu seperti yang ada di layar. Selanjutnya setelah cover ada kata pengantar yang berisi rasa puji syukur saya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah mempermudah saya untuk melakukan observasi dan menulis laporan. Dan tak lupa saya menyadari bahwa sesungguhnya saya bukanlah manusia yang sempurna, maka saya akan menerima kritik dan saran dari para pembaca. Dan selanjutnya adalah daftar isi. Daftar isinya adalah mengenai peletakan halaman untuk mempermudah pembaca melihat secara langsung di bagian mana sajakah bab pendahuluan, bab pembahasan, bab penutup, daftar pustaka, beserta lampiran-lampiran yang ada. Baik, langsung saja saya presentasikan. Di bab pertama ada pendahuluan. Di bab pendahuluan terdapat latar belakang, rumusan masalah beserta tujuannya. Dan pertama saya akan sedikit membahas mengenai latar belakang yang ada, yaitu adalah latar belakangnya adalah SD Muhammadiyah 6 Samarinda adalah salah satu jenjang sekolah dasar yang ada di kota Samarinda. SD Muhammadiyah 6 Samarinda adalah sekolah yang berbasis keagamaan, yaitu agama Islam. Dan SD Muhammadiyah 6 Samarinda ini didirikan atas keinginan warga sekitar, khususnya tokoh masyarakat Muhammadiyah. Dengan sistem tata pengelolaan, SD Muhammadiyah 6 Samarinda sepenuhnya menyerahkan kepada bidang masing-masing kurikulum yang telah intens dan fokus bagaimana caranya menjalankan kurikulum yang baik, karena otomatis di masa pandemik ini harus menghasilkan target pembelajaran yang berkualitas. Langsung saja kepada rumusan masalah. Dan di rumusan masalah ini ada berkaitan dengan tujuan, yaitu adalah seperti yang ada di layar. Rumusan masalah yang saya ambil adalah apa tujuan didirikannya sekolah SD Muhammadiyah 6 Samarinda ini, nanti akan dibahas di laporan ini. Lalu bagaimana pengembangan silabusnya, kita akan mengetahuinya di dalam laporan ini juga. Dan apa saja yang menjadi karakteristik dari SD Muhammadiyah 6 Samarinda, dan bagaimana sistem pendidikan yang ada di SD Muhammadiyah 6 Samarinda akan kita bahas selengkap-lengkapnya di laporan di bab 2 pembahasan. Baik, di bab 2 pembahasan langsung saja. Oh ya, saya tak lupa untuk menjelaskan di bab kedua pembahasan ini yang terdapat 2 sub, yaitu adalah mengenai profil. Yang pertama akan dibahas profil sekolah, lalu ada pengembangan silabus setelah profil sekolah. Baik, langsung saja di profil sekolah. Yang pertama ada visi, misi, tujuan, dan moto dari SD Muhammadiyah 6 Samarinda. Saya bacakan visi dari SD Muhammadiyah 6 Samarinda, yaitu adalah dengan visi membentuk karakter didik muslim yang islami, berpengetahuan, berwawasan lingkungan, serta memiliki life skill. Setelah adanya visi, maka akan membuat beberapa misi-misi yang ada untuk meningkatkan kualitas sekolahnya, yaitu adalah dengan pertama, menanamkan nilai-nilai keislaman yang murni dan konsekuen. Yang kedua, menumbuh kembangkan karakter akhlakul karimah. Dan yang ketiga, mengembangkan potensi kecerdasan anak didik usia sekolah dasar. Dan yang keempat, menumbuh kembangkan sikap peka terhadap lingkungan. Dan yang kelima, mengembangkan potensi life skill siswa. Dan setelah adanya visi dan misi, maka akan diturunkan menjadi sebuah tujuan atau pelaksanaannya yang menjadi goals, yaitu adalah yang pertama, menjalankan budaya keislaman yang murni dan konsekuen bersumber pada Al-Quran dan As-Sunnah Al-Maqbullah. Dan yang kedua, ada seluruh pendidik melaksanakan pendekatan pembelajaran aktif, motivatif, terencana, dan terukur.
serta ikut serta mendukung pelaksanaan, mengembangkan, dan membiasakan perilaku hijau bersih sehat di lingkungan sekolah, rumah, dan masyarakat, dan selalu menumbuh kembangkan potensi life skill siswa dalam bidang keislaman, kesenian, dan olahraga. Dan moto yang dimiliki oleh SD Muhammadiyah 6 Samarinda ini adalah Gemilang, yaitu adalah generasi muslim berilmu, beramal, dan cinta lingkungan. Baik, tadi adalah visi, misi, tujuan, dan moto dari SD Muhammadiyah 6 Samarinda. Selanjutnya akan dibahas adalah mengenai sejarah berdirinya SD Muhammadiyah 6 Samarinda. SD Muhammadiyah 6 Samarinda berdiri dari atas keinginan masyarakat sekitar Jalan Magelang Lempake, lebih tepatnya pada pengurus Muhammadiyah agar bagaimana caranya memiliki sekolah di daerah itu. Dan pada tahun 2013 dilaksanakannya sebuah rapat dengan membahas kebutuhan sekolah. Dan akhirnya dengan perjalanan yang panjang pada tahun 2013 tepatnya 15 April 2013 dengan kata bismillah sekolah ini telah dibuka. Baik, itu tadi adalah sejarah berdirinya SD Muhammadiyah 6 Samarinda, dan selanjutnya mengenai sarana dan prasarana yang dimiliki oleh SD Muhammadiyah 6 Samarinda. Sarana dan prasarana yang dimiliki SD Muhammadiyah 6 Samarinda ini adalah sarana yang digunakan untuk menampung siswa secara maksimal. Secara maksimal pun disyaratkan hanya 28 siswa untuk SD. Tentu sarana memang dimaksimalkan untuk siswa, dan pada tahun ini SD Muhammadiyah 6 Samarinda memiliki peningkatan yaitu 30 siswa, sehingga dalam satu kelas akhirnya dibagi menjadi 2 kelas. Dengan konsekuensi jika tahun depan meningkat, maka otomatis SD Muhammadiyah 6 Samarinda akan kekurangan sarana. Dengan adapun prasarana yang mendukung kegiatan belajar tentu penting, tapi tidak serta-merta dipenuhi, karena pada saat itu butuh waktu yang secara bertahap sesuai dengan melihat potensi perkembangan siswa. Selanjutnya adalah perkembangan siswa. Dengan adanya sarana prasarana tak lepas dari adanya suatu pendanaan atau pembiayaan. Maka dari itu saya jelaskan bagaimana sistem keuangan atau pendanaan dari SD Muhammadiyah 6 Samarinda ini adalah mengenai pendanaan murni dari orang tua siswa yang dibayarkan dengan nama SPP, yaitu sumbangan pembinaan pendidikan per bulannya, yaitu adalah paling tinggi diambil adalah Rp275.000, dan itu untuk memenuhi segala kegiatan yang ada di SD Muhammadiyah 6 Samarinda. Dan itu pun tidak akan dati semuanya membayar Rp275.000 karena ada beberapa orang tua siswa yang meminta keringanan. Dan kutipan dari Bapak Saparwadi yang menarik yaitu adalah, meskipun banyak orang bilang sekolah gratis maju, itu menurut saya ada tapi jarang. Semua harus ditopang dengan pendanaan yang memadai. Itu tadi adalah kutipan dari Bapak Saparwadi selaku Kepala Sekolah SD Muhammadiyah 6 Samarinda. Lantas, tentunya ada dana BOS, yaitu adalah untuk operasional sekolah sesuai dengan alokasinya. Apalagi sekarang sekolah sudah melakukan sistem transaksi yang tersentralis, jadi sekolah tidak bisa langsung membeli, tetapi harus dibeli secara online atau daring. Dan ini pun masih dipantau oleh kementerian yang terkait. Tak hanya dari dana BOS, tetapi ada juga dari dana BOSDA tentu ada. Tetapi dengan melihat kebutuhan sekolah yang semakin meningkat, semakin besar di masa pandemik ini, apalagi kebutuhan harus seimbang untuk memenuhi kebutuhan sarana dan prasarana. Jadi meskipun ada dana BOS dan dana BOSDA, tidak serta-merta digunakan untuk keinginan, tetapi itu memang sudah aturannya. Baik, selanjutnya akan membahas mengenai kegiatan ekstrakurikuler SD Muhammadiyah 6 Samarinda beserta raihan prestasi yang mereka raih, yaitu antaranya adalah kegiatan ekstrakurikuler yang bersifat wajib dan sunnah. Yang pertama adalah yang bersifat wajib, yaitu adalah ada Hizbul Waton, atau yang sering kita dengar adalah pramuka, yaitu bersifat wajib karena sudah menjadi peraturan dari kebutuhan khusus dari Majelis Pimpinan Pusat.
Dan selanjutnya adalah yang bersifat wajib adalah tapak suci, dan tapak suci ini pun sudah meraih juara ke tingkat provinsi. Dan selanjutnya setelah tadi ada yang bersifat wajib, maka ada yang bersifat sunnah, yaitu diantaranya adalah ekstrakurikuler menari, menyanyi dengan paduan suara, lalu ada olahraganya adalah seperti panahan, renang, dan futsal. Dan selanjutnya adalah tenaga kependidikan dan pendidik yang ada di SD Muhammadiyah 6 Samarinda, yaitu adanya tenaga kependidikan atau pengelola TU ada 3 orang, lalu pendidik atau guru sekitar 16 orang, dan pembina ekstrakurikuler lomba dikhususkan sesuai dengan bidang yang dikuasainya. Lalu rombongan belajar yang ada di SD Muhammadiyah 6 Samarinda pada tahun ajaran 2020-2021 yaitu adalah rombongan belajar pada tahun sebelumnya yang ada 16 siswa per kelas, dan pada tahun ini meningkat menjadi 2 kelas untuk kelas 1. Dan pada tahun ini memiliki peningkatan, akan tetapi sayang terkendala oleh kurangnya jumlah ruang kelas, tetapi masih bisa terkendali. Lalu selanjutnya pembahasan terakhir di profil sekolah adalah mengenai karakteristik khusus yang menjadi pembeda SD Muhammadiyah 6 Samarinda dengan sekolah yang lainnya. Secara umum, sekolah Muhammadiyah 6 Samarinda sama dengan sekolah lainnya, yaitu menggunakan kurikulum umum dan kurikulum kemuhammadiyahan, yaitu adalah dengan adanya pembedanya ternyata adalah suatu karakteristik dari SD Muhammadiyah 6 Samarinda ini adalah lebih mengedepankan kualitas ibadah. Lalu ada tahfiz Quran yang biasanya hanya 1 juz, tetapi di SD Muhammadiyah 6 Samarinda sudah melaksanakan 2 juz, dan pendampingan belajar tentu menginginkan guru harus betul-betul menjadi teladan yang baik bagi setiap siswa dengan mentransfer ilmu dan nilai. Dan dengan bagaimanapun seorang pendidik atau seorang guru harus mengajar kurikulum dengan baik dan menjadi panutan yang teladan. Jadi itu adalah profil sekolah yang ada di SD Muhammadiyah 6 Samarinda. Baik, setelah kita tadi sudah membahas mengenai profil sekolah SD Muhammadiyah 6 Samarinda, saatnya untuk mengetahui pengembangan silabus yang ada di SD Muhammadiyah 6 Samarinda. Nah, sebelum lebih dalam kita mengenal pengembangan silabus yang ada di SD Muhammadiyah 6 Samarinda, saatnya kita untuk terlebih dahulu mengetahui pengertian dari silabus dan pengertian terkaitnya, yaitu adalah dari pengertian silabus, pengertian program tahunan, pengertian program semester, dan pengertian rencana pelaksanaan pembelajaran. Dan yang pertama langsung saja itu adalah pengertian silabus. Dan pengertian silabus adalah rencana pembelajaran pada suatu kelompok mata pelajaran dengan tema tertentu yang mencakup standar kompetensi dasar, materi pembelajaran, indikator penilaian, alokasi waktu, dan sumber belajar yang dikembangkan oleh setiap satuan pendidikan. Dan selanjutnya adalah pengertian program tahunan atau yang sering disebut dan didengar adalah PROTA, yaitu adalah program umum setiap mata pelajaran untuk setiap kelas yang berisi garis-garis besar yang hendak dicapai dalam 1 tahun dan dikembangkan oleh guru mata pelajaran yang bersangkutan. Program ini dikembangkan oleh guru sebelum tahun ajaran dimulai karena merupakan pengembangan bagi program berikutnya. Nah, itu lagi ada pengertian dari POSEM, ya adalah program semester. Program semester ini adalah yang berisikan garis-garis besar mengenai hal-hal yang hendak dilaksanakan dalam semester. Dan program semester ini merupakan penjabaran dari program tahunan. Dan isi dari program semester ini adalah tentang bulan, pokok bahasan yang hendak disampaikan, dan waktu yang direncanakan beserta keterangan-keterangan pembelajaran lainnya.
Dan selanjutnya, pengertian selanjutnya adalah pengertian RPP yang sering kita dengar, yaitu adalah rencana pelaksanaan pembelajaran. Nah, dengan hakikatnya RPP ini adalah perencanaan jangka pendek untuk memperkirakan pembelajaran yang dilakukan. Dengan demikian, RPP adalah sebuah upaya untuk memperkirakan tindakan yang akan dilakukan dalam kegiatan pembelajaran dengan perkiraan-perkiraan guru dalam melakukan pembelajaran bersama peserta didik atau siswa. Telah diketahui bersama, tadi kita sudah mengetahui pengertian dari silabus, lalu ada prota, ada prosem, dan RPP. Nah, saatnya untuk kita lebih mengetahui pengembangan silabus yang ada di SD Muhammadiyah 6 Samarinda. Nah, dengan rencana ke depan dari pengembangan silabus SD Muhammadiyah 6 Samarinda adalah dengan melakukan kebiasaan awal tahun, yaitu walaupun dengan hanya latihan, SD Muhammadiyah 6 Samarinda melakukan bedah kurikulum, yaitu dengan melakukan rapat kerja mengenai pengajaran kurikulum maupun kegiatan ekstrakurikuler. Nah, kurikulum ini ada kaitannya dengan analisis silabus, prota, prosem, dan RPP. Nah, yang sudah kita bahas tadi ya pengertiannya. Nah, sekarang analisis silabus dilakukan di awal karena untuk mengetahui apa yang cocok dengan kondisi siswa, jadi perlu melakukan bedah kurikulum. Nah, selanjutnya ada tata pengelolaan untuk kegiatan yang berjalan pada SD Muhammadiyah 6 Samarinda. Nah, sekolah sepenuhnya menyerahkan kepada bidang masing-masing kurikulum yang lebih intens dan fokus dengan menjalankan kurikulum yang baik. Karena pada masa pandemik ini otomatis kurikulum harus direvisi kembali dengan target utama hasil belajar di masa pandemik. Nah, selanjutnya ada sistem penilaian yang digunakan SD Muhammadiyah 6 Samarinda. Nah, penilaian yang digunakan adalah penilaian sikap, penilaian keterampilan, dan penilaian pengetahuan. Dengan beberapa kriteria yang harus dicapai. Minimal harus tercapai. Jika ada yang belum harus tercapai, jika ada yang belum tercapai, maka harus direvisi. Tetapi jika sudah terlampaui, maka dilakukannya program pengayaan. Nah, itu tadi sistem penilaian yang ada di SD Muhammadiyah 6 Samarinda. Saatnya untuk mengetahui strategi dan model yang digunakan dalam pembelajaran SD Muhammadiyah 6 Samarinda. Nah, pada masa pandemik ini semua kegiatan pasti dilakukan secara daring atau dalam jaringan atau yang sering kita dengar online. Nah, pada masa daring ini semua pihak sekolah menyerahkan kepada masing-masing guru yang bersangkutan dengan menggunakan beberapa platform pembelajaran. Di antaranya seperti aplikasi virtual, ada Zoom, lalu ada YouTube. Nah, bisa juga menggunakan aplikasi pembelajaran yang lainnya seperti WhatsApp Group dan Google Classroom, atau aplikasi yang tidak memberatkan siswa alias tidak membebankan pendidik maupun peserta didik. Nah, jadi bisa memilih dengan tujuan dapat terrealisasikan secara efektif dan objektif. Nah, selanjutnya SD Muhammadiyah 6 memiliki dua kurikulum dalam pembelajarannya, yaitu adalah kurikulum umum sesuai anjuran pemerintah saat ini, yaitu kurikulum 2013 dan kurikulum Islam Kemuhammadiyaan dan bahasa Arab yang disingkat ISMUBA. Jadi SD Muhammadiyah 6 Samarinda menggunakan dua kurikulum. Selanjutnya, mata pelajaran yang ada di SD Muhammadiyah 6 Samarinda. Secara umum ada 7-8 mata pelajaran. Nah, mata pelajaran tambahan seperti bahasa Arab, misbah holistik, nah dikerucutkan menjadi tematik. Nah, tematik ini sendiri yang seperti kita ketahui adalah sekumpulan beberapa mata pelajaran yang dirangkum menjadi sebuah tema
yang nantinya sebagai tambahan pelajaran yang lain. Dan yang tidak masuk dalam tematik adalah menjadi pendidikan Muhammadiyah, BTA, tahfiz, dan lainnya. Selanjutnya, KI dan KD, yaitu adalah kompetensi inti dan kompetensi dasar yang dicapai peserta didik di SD Muhammadiyah 6 Samarinda ini adalah sesuai dengan silabus, yaitu tidak bisa dirubah tapi masih bisa direvisi indikatornya itu yang bisa disesuaikan dengan kemampuan nantinya dijabarkan dalam tujuan-tujuan pembelajaran. Selanjutnya di pengembangan silabus adalah mengenai alokasi waktu. Nah, alokasi waktu yang digunakan oleh SD Muhammadiyah 6 Samarinda ini yang biasanya di masa luring atau di masa luar jaringan itu, di masa konvensional adalah normalnya 1 jam 35 menit. Nah, di masa pandemik ini dikecilkan, dipersingkat menjadi 25 menit. Adapun yang masih 35 menit itu dikarenakan agar anak-anak didik atau peserta didik tidak bosan karena setiap hari harus berhadapan dengan elektronik seperti laptop maupun gawai. Nah, dengan kerja keras mendengarkan guru secara saksama, nah itu akan menghasilkan yang terbaik. Nah, tetapi jika guru tidak kreatif, maka siswa akan memberontak karena selalu disuguhi materi dan soal terus-menerus. Nah, maka dari itu SD Muhammadiyah 6 Samarinda selalu berinovasi untuk meningkatkan memperkuat selalu gairah belajar peserta didiknya. Nah, selanjutnya sumber belajar yang didapatkan di SD Muhammadiyah 6 Samarinda ini dalam pengembangan silabusnya adalah untuk sementara tentu menggunakan buku dengan mempraktekkan sesuai dengan kesehatan dan kondisi siswa yang ada dengan ada. Lalu tak hanya dengan buku saja, tetapi bisa juga dengan sumber-sumber internet, dengan media pembelajaran yang menyenangkan. Ya seperti tadi ada seorang guru harus bersikap kreatif agar bisa melihat video pembelajaran atau diberikan link-link video pembelajaran yang kreatif sehingga siswa tidak cenderung bosan ataupun bisa memberontak. Jadi itu adalah pengembangan silabus yang ada di SD Muhammadiyah 6 Samarinda. Baik, saatnya kita sudah sampai di bab ketiga, yaitu adalah bab penutup. Di mana bab penutup ini ada kesimpulan dan saran, dan kesimpulan yang saya buat adalah visi, misi, tujuan, dan moto dari SD Muhammadiyah 6 Samarinda ini adalah generasi muslim berilmu, beramal, dan cinta lingkungan. Nah, di sini SD Muhammadiyah 6 Samarinda ini tadi ya berdiri atas keinginan warga sekitar, khususnya tokoh masyarakat Muhammadiyah di daerah sekitar sana, dan berdiri pada 15 April 2013 dengan sistem keuangan pendanaan murni dari orang tua per bulannya itu Rp275.000. Dan kegiatan ekstrakurikuler yang ada itu adalah yang bersifat wajib dan sunnah dan sudah meraih prestasi di ajang yang luar biasa. Nah, selanjutnya SD Muhammadiyah 6 pun memiliki 2 kurikulum, yaitu diantaranya adalah kurikulum umum, yaitu adalah kurikulum 2013 dan kurikulum keislaman kemuhammadiyaan atau ismuba dengan ciri khasnya tersendiri. Nah, dengan pengembangan silabusnya di kebiasaan di awal tahun selalu melakukan bedah kurikulum untuk mengetahui potensi dan kemampuan dari siswa tersebut. Nah, dengan mengaitkan memiliki penilaian, yaitu 3 penilaian, diantaranya ada di penilaian sikap, lalu ada penilaian keterampilan dan penilaian pengetahuan. Nah, selanjutnya di masa pandemik ini kegiatan pembelajaran yang ada di SD Muhammadiyah 6 Samarinda cukup terrealisasikan dengan baik karena
alokasi waktu yang digunakan oleh SD Muhammadiyah 6 Samarinda ini adalah sekitar 25 menit ataupun ada juga yang menggunakan 35 menit. Hal ini dilakukan karena untuk tidak membuat peserta didik merasa jenuh ataupun jangan sampai untuk bisa memberontak karena selalu diberi soal materi sehingga dia lelah dalam menghadapi elektronik seperti laptop dan gawai. Nah, maka itu sumber-sumber belajar itu pun dikembangkan oleh ada pendidik lebih kreatif dengan adanya menggunakan beberapa platform pembelajaran seperti ada WhatsApp Group, ada Google Classroom, ada Zoom, aplikasi Zoom untuk virtual, dan ada juga YouTube untuk video pembelajarannya. Nah, baik, itu tadi kesimpulan dari pemaparan laporan ini. Maka dengan sarannya adalah dalam kegiatan observasi ini diharapkan dapat dijadikan sebagai informasi sekaligus masukan bagi calon pendidik untuk mengenal profil sekolah beserta pengembangan silabusnya. Nah, untuk meningkatkan kualitas pendidikan dengan meningkatkan kemampuan baik fisik, mental, dan emosional maupun intelektual yang merupakan keharusan atau kewajiban yang tidak bisa ditunda-tunda untuk menghadapi persaingan dan perubahan dunia yang semakin pesat. Baik, saatnya ada di lembar lampiran. Yaitu lampiran ini berisikan dokumentasi atau foto-foto pada saat kegiatan observasi di SD Muhammadiyah 6 Samarinda. Baik, langsung saja. Pada layar ini adalah mengenai papan nama dari SD Muhammadiyah 6 Samarinda. Nah, ini adalah papan nama yang ada, yaitu adalah jelas ada nama sekolahnya SD Muhammadiyah 6 Samarinda, lalu ada piagam pendirian, nomor piagam pendirian, lalu ada tanggalnya juga, tanggal pendirian. Lalu ada NSS, NIS, dan NPSR. Nah, di sini tertera ada alamatnya, bisa saya bacakan, yaitu adalah alamatnya Jalan Magelang, RT 19, Kelurahan Lempake, Kecamatan Samarinda Utara, Samarinda, Kalimantan Timur. Baik, selanjutnya ada tampak depan dari SD Muhammadiyah 6 Samarinda ini. Nah, ini tampak SD Muhammadiyah 6 Samarinda. Tampak depannya ya. Selanjutnya ada tampak tengah dari SD Muhammadiyah 6 Samarinda. Terlihat jelas di bagian kiri bangunan terdapat dua tingkat, yaitu ada lantai 1 dan lantai 2. Selanjutnya, ini adalah foto yang diambil dari sudut pandang yang berbeda. Kelihatan asri ya. Wah. Selanjutnya ada papan visi misi tujuan dan moto dari SD Muhammadiyah Samarinda yang telah kita paparkan di awal sunil tadi. Ini adalah papannya. Selanjutnya ada data profil sekolah SD Muhammadiyah 6 Samarinda, data guru dan karyawan dari SD Muhammadiyah 6 Samarinda. Selanjutnya ada struktur organisasi SD Muhammadiyah 6 Samarinda. Lalu ada rencana anggaran pendapatan dan belanja sekolah RABPS tahun anggaran 2020. Dan ada ini salah satu siswa berprestasi tingkat nasional pada bidang non-akademik di SD Muhammadiyah 6 Samarinda. Wah, ini tak hanya itu siswa berprestasinya, tapi ada juga siswa berprestasi di bidang akademik, non-akademik, dan di Ismuba SD Muhammadiyah 6 Samarinda. Ini pasti berkat dari seorang guru-guru yang ada di SD Muhammadiyah 6 Samarinda dalam mengembangkan potensi, minat, dan bakat dari peserta didik yang ada di SD Muhammadiyah 6 Samarinda. Ini adalah Bapak Saparwadi selaku Kepala Sekolah SD Muhammadiyah 6 Samarinda. Ini adalah kegiatan observasi atau kegiatan wawancara untuk mengembangkan laporan yang saya buat, berasal dari narasumber yang sangat berwawasan, sangat
humble sehingga wawancara pun terlaksana dengan lancar tanpa ada kendala apapun. Nah, ini adalah kegiatan observasi yang saya lakukan bersama Bapak Saparwadi sebagai narasumber. Ya, ini adalah kegiatannya. Selanjutnya tak lupa saya memberikan kenang-kenangan kecil kepada sekolah. Ini adalah sebuah kaligrafi pada SD Muhammadiyah 6 Samarinda. Semoga selalu terkenang dari kedatangan kami untuk melakukan observasi di sekolah SD Muhammadiyah 6 Samarinda. Lalu dilakukanlah foto bersama Bapak Saparwadi selaku Kepala Sekolah SD Muhammadiyah 6 Samarinda. Baik, itu saja lampiran dari kegiatan yang ada di SD Muhammadiyah 6 Samarinda ini. Alhamdulillahirabbil alamin. Sekian video presentasi mengenai laporan pengembangan silabus pada sekolah dasar milik saya. Semoga apa yang saya sampaikan dapat tersalurkan dan mudah dipahami oleh semuanya. Dan terima kasih juga, saya tak lupa ucapan terima kasih kepada SD Muhammadiyah 6 Samarinda yang telah memperkenankan saya melakukan observasi di SD Muhammadiyah 6 Samarinda. Dan tak lupa pun saya mengucapkan mohon maaf jika masih ada kekurangan maupun kesalahan dari penampilan, penyampaian, ataupun penulisan yang ada di laporan dalam video ini. Semoga kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, tetap menjaga kesehatan dan tetap semangat. Dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.